Oke, Jaeger, alkohol. Ajak minum lah, Dex. Kurang suka minum nih teman Kristen satu kita. Oke. Tapi masing-masing tuh brandnya beda-beda. Masing-masing suaranya pasti bagus, lagu pasti enak, lagu pasti hits, tapi their brand is different. Dan kita cenderung memilih yang kita suka brandnya. Makin kesini, semua orang itu nyari orang yang dia banget. We want to belong to something. Kita mau cari sesuatu yang kita banget. Dan ini dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Gue selalu cerita, dulu zaman gua muda, anjay zaman gua muda. Udah lama banget sih, sekitar tahun 90-an. Anda belum ada di dunia ya. Dulu mie itu cuma 4 Indomie itu. Yang putih mie goreng, yang hijau soto, yang kuning muda kaldu kayaknya, yang orange tuh ayam bawang kari ya kan, 4. Dulu cuma itu. Sekarang mie rasanya banyak banget sumpah. Ada iga penyet, sate padang, sambal hijau, rendang. Siapa? Mie Bangladesh. Ada rasa kerbau. Nggak ada ya? Nggak ada. Siapa tahu ada. Kalau ada gue kumpulin. Akan jalan-jalan sama ibu ke Yogyakarta. Untuk kali pertama ke Yogyakarta. Right. Oke. Ibu bikin opening vlog aku. Selamat datang di .id Weekly Vlog. Selamat datang di .id Weekly Vlog. Vlog. Iya. Oke. Sudah di New York City lagi. Gua kesini untuk 3 hal. Ulang tahun Mila, ulang tahun Shira, dan show Boss Level di Eastville Comedy Club. Tapi itu kisah untuk .id Weekly Vlog minggu depan. Minggu ini kita ngebahas apa yang terjadi selama seminggu ke belakang sebagai lanjutan dari episodenya Fedi Nuril. Ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumatnya adalah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat terakhir di Jakarta. Gue ngapain sini? Gue harusnya ke sebelah kanan, bego. Berisik banget ya. Kalau di Indonesia suka ada orang lagi motong tegel gitu ya, ubin, gitu. Kalau di sini tuh yang paling sering tuh tukang-tukang bersihin daun-daun rontok tuh, kayak gitu tuh. Oke, so Senin seperti biasa dibuka dengan meeting. Kemudian highlightnya adalah gue ke Pita Kuning untuk ngurusin project Pita Kuning yang besar. Ketemu dengan Steny, dikasih hadiah topi. Ketemu sama Tias, ketuanya, dan ketemu sama semua timnya. Habis itu apa ya? Gue lupa deh. Kayak balik lagi ke markas karena ada Fedi Nuril di markas. Adit, roll out the B-rolls. By the way, gue gak tau lo pada dengar kabarnya atau enggak, ada berita duka tau? Udah tau belum? Nah, kita mungkin menghentikan chapter dulu untuk Liverpool kalah 3-0 dari Manchester City. 3-0 guys, 3-0 maksud gue. Kandang City sih. Sedih aja, sedih. Senin 10 November, Hari Pahlawan. Selamat Hari Pahlawan. Bapak Soeharto fix. Udah fix, udah sah. Pahlawan Indonesia favorit lo, benar. Pahlawan Indonesia favorit lo. Tandian. Arik, Lia. Kenapa? Kok aneh?
Kan. Oke, lu? Tuanku Imam Bonjol. Saya Muhammad Hatta. Nah, hari Senin tadi habis meeting sama head bagi-bagi oleh-oleh dari New York. Tuh ada Faye tuh tadi, Li. Udah dikasih. Oleh-oleh dari New York bagi-bagi. Terus kecuali Rangga sama Upil, oleh-olehnya beda. Terus abis itu, abis meeting finance operations, terus bentar lagi mau berangkat ke Pita Kuning karena ada program namanya Cepak Bola. Jadi permainan bola, tapi yang main artis-artis yang dicepakin dulu. Sambil nunggu gue ngobrol sama Bonar Manalu dan Ristek. Gue tuh mau nanya ini sebenarnya tadi. Bukan mau ngumumin. Ristek itu tadi baru saja fix mengkonfirmasi sudah bisa diumumin April akan bikin spesial Teguh Berkarya. Sudah diumumkan di .id Weekly Vlog. Tidak bisa mundur. Tidak bisa mundur. Siapa openernya? Belum tahu. Lonjong nggak dipertimbangkan? Belum tahu juga nanti siapa tahu. Berantem? Selek kan. Siapa tahu selek. Tapi dia akan bikin spesial. Bonar masih trauma karena yang terakhir dikutuk hujan dan topik gaming yang nggak kena. Masih agak trauma dia, tapi ya kita nantikan saja. Teguh Berkarya. Keren. After Ramadan. Dapat hadiah topi dari Sumali. Terima kasih banyak Mali. Alhamdulillah. Kok lu kepikiran sih ngasih gua hadiah? Gua nggak kepikiran sama sekali loh. Ya, Ngasih biasa. hadiah, hah? Biasa itu. Mas, ada inisialnya loh, Mas. Apa? Ada inisialnya tuh di topi lo. New York? Ini. Astaga, gua baru sadar. Pulang pergi New York maksudnya. Gua baru Pergi Mali. Pergi. Gimana ini gua? Gimana ini gua? Pulang pergi. Masa dikasih topi ada tulisannya Panji Pragiwaksono gua nggak ngasih apa-apa? Li, Gue menghargai lu datang sini, makanya susah banget waktu Yoi, itu. benar. Harus dihargai lah. mana guys? Pulang pergi loh. Standing beliin gua topi ada inisial Panji Pragiwaksono, gua nggak ngasih Gak apa-apa. apa-apa, santai. Ini lu udah ngasih waktu. Kasih buat apa ya ini. kita ya? Enggak bisa aja. Siapa ya? Jangan. Anjir, salah gue. Baru saja selesai meeting dengan sesama pembina, Menghadiri. ketua di kantornya Pita Kuning. Kita naik Office tour. Gua mau sidak. Sidak. Mau sidak anak-anak Pak kantor. Purbaya mau sidak. Pak Purbaya. Bukan saya, Pak Purbaya nya. Ini benar. Pak Purbaya. Sidak. Pak Purbaya mau sidak. Masuk vlog gue. Putus lu ya? Masih internal. Teman mas nggak putus. Gak boleh pacaran kata Mas Denny, Mas. Karena nangis, dia di kantor gue nangis mulu. Halo Mas Denny. Hai. Hai. Aduh. Viewers Febri yang tahu itu. Fedi Nuril datang ke markas. Lu pernah nonton tadi Weekly Vlog kan? Ya. Ah, ini masuk lu. S.id weekly vlog. Betul, datang ke markas bawa martabak. Thank you Comika for great show. Adu Idola. Looking forward next year. Amin. Amin. Fedi Nuril aneh banget. Dia mesen taksi aja dapatnya cewek ibu-ibu. Enggak, gue bilang dia mesen taksi aja dapatnya ibu-ibu. Apa tadi bilang? Jadi lupa dah. Alright, that's the day. Time we go. Oke, hari Selasa. Hari Selasa itu highlightnya adalah pagi-pagi gue ke UI untuk ngajar vokasi UI. Gue nggak tahu lu tahu ini atau enggak, tapi gue sangat pro dengan pendidikan vokasional. Gue pro dengan pendidikan yang akan membantu melahirkan lebih banyak pekerja-pekerja yang siap dengan bidang pekerjaannya. Ada banyak stigma bahwa pendidikan vokasional tuh nggak sebaik pendidikan S1 gitu misalnya, tapi menurut gue lebih baik kalau lu ngambil pilihan studi yang
yang sesuai dengan minat lu, yang lebih praktis, yang lebih kepake, yang lebih siap kerja. Karena seperti kita tahu, Pak Gibran ingin melahirkan 19 juta lapangan pekerjaan, guys. Dan menyenangkan sekali, gue ngajar 2 kelas, 4 jam total. Capek juga ngoceh 4 jam. Habis itu kembali ke markas untuk meeting. Habis itu highlight berikutnya adalah ke kantornya Radit untuk bikin konten buat The Founder 5. Bersama dengan seluruh founder, seperti biasa selalu lucu ketika kami bareng-bareng. Mungkin udah tayang sekarang di YouTube Radit. Tapi yang pasti tiket The Founder 5 sudah bisa lu beli, termasuk pay per view-nya. Informasinya silahkan disikat di thefounder5.com. Dan semua orang punya masing-masing. Gue suka banget mie goreng cabai hijau. Ada yang nggak suka karena rasanya kayak karet gelang. Ada yang bilang kayak gitu. Sebutin mie favorit Anda. Hah? Indomie rendang. Mie goreng? Original. Indomie Aceh. Ayam rica-rica. Ada yang sambal matah. Respect. Es krim dulu juga cuman coklat, vanilla, strawberry. Sekalinya ada Neapolitan, pas dibuka, dia lagi bertiga. Ya. Sekarang ada es krim rasa timun, lu tau gak? Iya, gue pernah ngeliat ada es krim rasa timun. Kata gue kalau pengen makan sesuatu yang rasanya kayak timun, ya makan timun. Ngapain makan es krim rasa timun ya? Lu tau gak ada es krim rasa tolak angin? Ada. Banyak banget lah. Es krim rasanya banyak-banyak. Kenapa? Karena masing-masing di antara kita itu sekarang lagi nyari sesuatu yang kita banget. Kita sebenarnya semuanya melakukan personal branding. Tanpa sadar ataupun tidak, kita semua melakukan personal branding. Dari setidaknya pakaian yang kita kenakan. Aku lagi makan di Kanpok sama teman-teman kuliahku tuh. Halo. Sama dosenku. Aku ngambil promed, konten digital audio. Aku tadi habis kuliah makan nasi gila. Lagi nyamar di antara mahasiswa. Oke, sedikit update 11 November Selasa jam 5:30 sore. Tadi kita memulai hari dengan ngajar 2 kelas untuk vokasi UI, terus ke markas, beberapa meeting. Sekarang lagi mau jalan ke rumahnya ya. Bentar ya. Sorry, tadi ada yang ngajakin kerjaan, tapi mau ke tempatnya Radit untuk promo The Founder 5 bersama dengan semua founders. Jadi kita lihat keseruan yang terjadi. Kacang, hai Cang. Say hi sama penonton .id Weekly Vlog, Cang. Ya, dia ngobrol sama bapak-bapak. Dia mau jilat Ngapain? Gua tahu. Ngapain? Jangan. Enggak, gua tahu ini makanannya masih nempel di pipi. Tapi jangan dijilat. Jangan. Happy dia. Jangan dijilat, gua tahu. Dari dia. Keren sih, tinggal meninggal menang. Menang apa? Menang yang festival film martabat. Saudara terbaik. Wow. Ya kan, yang masih. Congratulations, yang masih Krito nempel. Emmanuel. Well deserved. Good job. Jam 7 lewat, masih nunggu Rian, masih nunggu Ernest. Sebentar lagi kita mau tapping. Berlima. Untuk tayang di YouTube. Hari Rabu hanya di markas saja, hanya meeting urusan Comika dan anak-anak dari Oten Coffee datang ke markas untuk meramu sesuatu yang rencananya akan jadi kolaborasi antara gue dan Oten. Siap-siap aja, ini akan jadi kolaborasi yang seru. Dan sorenya kami ke kantornya video.com untuk membahas kolaborasi selanjutnya bersama dengan Comika.
Adit masukin stock shotnya. Jadi gua bersama dengan teman-teman dari Oten berencana buat sebuah kolaborasi spesial. Saya mau mencicipi sesuatu. Kita nantikan jadinya seperti apa. Sudah jadi satu. Kita coba ya. Gimana? Mantap? Mantap sekali. Ada buah-buahnya, ada coklat-coklatnya. Nggak bisa bedain sih. Kopi enak. Jadi ya, gue kan suka bercanda ya. Rumah sakit Hasan Sadikin sama Hasanuddin jadi rumah sakit Hasan Sanuddin. Bercanda aja, maaf. Depan gue si Rangga head of operations bilang masih dekat. Gue lagi di Walter Mangenkusidi. Mana ada Walter Mangenkusidi, Hameng Kubuwono. Itu baru bener, gak ada Walter Mangenkusidi. Ini orangnya aneh banget orang itu. Hari Kamis adalah hari yang seru karena dimulai dengan preskon Jacklot X Comika. Jadi Jacklot adalah sebuah festival clothing yang udah legendaris sekali, udah belasan tahun. Gue lupa dari tahun berapa pastinya. Dan tahun ini mereka rebranding. Salah satu bentuk rebrandingnya adalah dengan berkolaborasi bersama dengan Comika dan melibatkan stand up comedian di dalam Jacklot. Jadi untuk yang belum tahu, Jacklot tuh di Istora Senayan. Bayangin ada kayak festival clothing lah, semua brand-brand ada di situ. Tapi ada special show-nya di dalam istoranya. Ada JKT48, Element, Club Project, ada Piwi Gaskin, dan ada seluruh talent Comika plus 3 dari Pac-Man, pecahan manajemen. Praskonnya dilakukan di Comika dan sempat panik karena sempat mati lampu sebenarnya, tapi akhirnya semua berjalan dengan lancar. Dan informasi terkait itu bisa berjalan dengan baik. Silakan di roll B-rollnya, Adit. Jumat adalah hari gue berangkat liburan 3 hari bersama dengan ibu ke Yogyakarta. Nah, gue kasih penjelasannya dulu. Dulu gue tuh waktu kuliah, kalau gue nggak salah, tuh pernah mimpi buruk. Waktu gue kuliah, gue mimpi ibu gue, nyokap, nyamperin gue, kelihatan tua sekali, terus megang gue, Mas Panji, ibu belum pernah ke Jepang, mas, ibu belum pernah ke Jepang. Udah gitu doang, diulang-ulang berkali-kali. Mas, ibu belum pernah ke Jepang, mas, ibu belum pernah ke Jepang, begitu mulu. Terus gue ngeliat, ini ibu kelihatan tua sekali gitu, dibanding penampilan nyokap gue beneran pada masa itu, pada masa gue kuliah. Terus tuh nempel banget di benak gue, sampai akhirnya gue punya rezekinya. Dan itu gara-gara pasca Mesake Bangsaku yang nasional. Lebih tepatnya pasca Mesake Bangsaku digital downloadnya dirilis. Berarti tahun 2000 mungkin 14. Kayaknya 2014. Terus gue punya rezeki, gue ngajak Mila, anak-anak, nyokapnya Mila sama nyokap gue berangkat ke Jepang. Lucunya, penampilan nyokap pada tahun tersebut mirip seperti penampilan nyokap waktu ada di mimpi gue waktu gue kuliah. Lu bayangin rentangnya kan jauh tuh. Gue kuliah itu gue lulus 2002, baru bisa ngajak nyokap 2014. Kebayang nggak? Jadi gue belakangan sadar bahwa
anjir, umur nyokap di mimpi itu adalah umur nyokap ketika akhirnya gue berhasil bawa nyokap ke Jepang. Kejadian serupa terjadi lagi beberapa minggu yang lalu waktu nyokap gue di grup WhatsApp yang ada gue, kakak gue, sama adik gue. Dia bilang, ibu mau ke Jogja sama temen ibu. Terus kami semua anak-anaknya khawatir kan, sama siapa aja, berdua doang. Hah? Sama-sama umur 79-an nih, mau berdua doang ke Jogja bahaya kata gue. Gue sama kakak gue, sama adik gue khawatir kan, minta ditemenin sama orang yang seger lah gitu, yang bisa ngejagain. Alhasil itu nggak kejadian, tapi universe membisikkan sesuatu kepada gue dan mengatakan kenapa nggak lu aja yang ngajak nyokap ke Jogja. Karena ternyata ibu gue tuh bilang bahwa ibu gue tuh nggak pernah ke Jogja seumur hidupnya, umurnya 79. Gue sama kakak gue, gue kaget karena setahu kami nyokap udah keliling Indonesia. Akhirnya gue pikir-pikir, karena rezekinya ada, waktunya bisa diperjuangkan, akhirnya gue putuskan untuk ngajak nyokap ke Yogyakarta. Nah ini selama Jumat, Sabtu, Minggu adalah perjalanan 3 hari berlibur ke Yogyakarta bersama dengan nyokap. Mas Panji ya? Iya mas. Hati-hati bu, naik dikit. Oke, bentar. Banyuwangi. Jadi akhirnya ibu jalan-jalan ke Malioboro. Ibu sebenarnya udah jalan-jalan keliling Indonesia. Tadi Makassar udah. Balikpapan udah. Samarinda, Banjarmasin udah. Pulau Jawa? Banyuwangi, Sidoarjo, Surabaya, pokoknya utara keliling semua. Udah. Kok bisa ya di antara semua kota-kota itu udah pernah disamperin, tapi kok Jogja kayak miss gitu, nggak sempet disamperin? Nggak ngajar di Jogja ibu. Di semua kota lain, sampai Makassar ngajar, sampai Medan ngajar, tapi di Jogja nggak pernah. Jogja enggak. Ngajar apa waktu itu ibu? Service excellence. Service excellence. Itu juga core value di perusahaan aku, Comika. Nah, Company culture-nya nomor 1 peduli. iya, right. Peduli, nomor 1, harus peduli. Iya. Terus ibu ngajar service excellence untuk bank apa? BCA, BCA, BTN, apa lagi ya? BCA. Kenapa ibu ditunjuk ngajar service excellence? What was your credential? What was the reason? Bukan ditunjuk. Tapi Ibu punya teman ex-Citibank. Dia membutuhkan orang-orang yang bisa mengajar service excellence. Nah, kebetulan ibu bilang di Bank Universal Iya. kita diberikan jadi apa ya namanya, trainer Oh, ibu pernah jadi trainer waktu di Bank Bank Universal. Jadi pengalaman ibu menjadi trainer terus ibu pakai buat train karyawan-karyawan BCA, BTN, Sinarmas, Sinarmas. Makassar, ya di Makassar. Tapi yang paling BCA sampai keliling Indonesia itu BCA. Tahun berapa ini? I forgot. 2006. 2006, 2007 kali ya. Ibu ngajar service excellence di BCA seluruh Indonesia 2005-2006. Almost ya, seluruh Indonesia. Oke deh. Sekarang kita jalan-jalan di Malioboro. Ibu lihat-lihat Malioboro. So far ibu punya penilaian terhadap Yogyakarta ya? Punya apa? Ibu punya penilaian terhadap Jogja. Oh, kota kuno. Iya, klasik. Masih ada nilai-nilai tradisinya. I don't know, You don't know? but bukti sih kota kuno ya, tidak seperti Bandung,
Bandung juga kota kuno sebenarnya. Beda ya, beda apa ya? Situasinya, environmentnya juga berbeda. Ini feel tradisinya masih ada. I don't know if tradisi atau bukan, tapi Tapi ini jauh lebih menyenangkan. Dulu mungkin sekitar 10-15 tahun yang lalu Malioboro tuh penuh banget, nggak enak dia dipakai jalan. Kalau sekarang kan enak tuh. gitu ya. Iya. Pak, makasih banyak Pak. Makasih banyak, jalan kaki aja. Oke, kita fokus ke jalan-jalan dulu. Naik beca sama ibu. Ini video. Video. Iya. Ayo. Aku lagi naik beca. Malioboro ini. This is Malioboro. Here I am. Dingin ya? Nah, ini dia. Ini dia. Seru nganter ibu keliling alun-alun. Keliling alun-alun. Ini dia. Naik mobil apa ini? Ini naik mobil Doraemon, Bu. Doraemon. Ini dia. Aduh. Kocak bener nih. Aduh, ada mobil lagi di belakang kita. Hati-hati, Mas. Iya, Bu. Tadinya siang. Tuh, Mas, foto tuh yang ini. Pulang ke Jakarta naik beginian aja, Bu. Tuh lagi tuh, Mas. Lagi ya. Foto. Lucu banget deh. Ini sepeda, bukannya mobil. Iya. Kirain mobil, Mas Panji yang ngayuh. Yang goes. Mulai nyesel nih. Aduh, pengalaman. Mana dia mobilnya? Depan. Masih depan. Dikit lagi. Tuh. Ntar foto ibu. Ya. Bisa di sini. Ya. Terusin nata foto kamu lagi nyetir. Oke. Sedikit update, ini hari Minggu tanggal 15 November. Kemarin sama ibu sampai Jogja, terus naik kereta bandara sampai stasiun Tugu Jogja, berangkat ke hotel, sampai ke hotel makan gudeg di Wijilan di Ujung, terus dari situ kita ke Malioboro, jalan-jalan sama Malioboro. Ibu bilang ada banyak ibu-ibu kenalin kamu mas gitu. Terus ngeliat banyak ya, sempat ngeliat ada kayak musisi jalanan khas Malioboro. Sebenarnya di Malioboro yang tersisa itu aja. Ibu kemarin bilang ibu ngebayanginnya tuh di pinggir-pinggir jalan Malioboro tuh ada banyak recehan. Dulu memang seperti itu ya. Dulu seperti itu udah nggak ada. Jadinya trotoar yang lebar, jadi orang bisa jalan enak. Tapi musisinya masih ada. Makanannya kayaknya pindah. Terus habis dari situ kita ke alun-alun, naik mobil kayu ya, warna-warni ya. Mas Pani supirnya. Mas Panji supirnya. Habis itu baru balik. Ibu favoritnya kemarin apa? Favorite part of yesterday? Favorite part from yesterday? Yaitu yang di alun-alun.
Favorite part karena ibu nggak ngayuh. Iya, di alun-alun. Kalau di Malioboro agak sedikit apa ya, tidak terlalu tidak seperti dibayangkan gitu loh. Kalau dulu nonton di YouTube itu ada ya itu yang Mas Panji bilang banyak lesehan, terus nonton YouTube-nya orang Korea Selatan juga mereka makan situ sambil lesehan. Ibu katanya nonton Waseda Boys ya? Bukan Waseda Boys itu yang orang Korea Selatan. Iya, tapi ibu pernah nonton video Waseda Boys yang ke Jogja? Iya, selalu. Ibu selalu nonton Waseda Sampai Boys. sekarang Jerome masih. Pauline ya? Iya, Jerome Pauline. Terus Kok sih, bisa ibu nonton Jerome Pauline? karena lucu sih mereka. Oh. Terus kan ada mereka kan berempat, Yusuke, Tomo, Jerome sama Atsuke gitu. Hafal ya? Hah? Hafal. Iya, orang tiap hari nonton. Saya kan tiap hari nontonnya Kang Deddy Mulyadi. Dulu, sekarang nggak ada lagi dia. Kan Deddy nggak muncul lagi. Jadi yang muncul Waseda Boys, terus apa ya, Ayu Ting Ting, Purbaya. Itu. Yang lagi ngetop sekarang kalau itu Purbaya. Purbaya. Gitu. Seru Nah. lah. Hari ini rencananya jam 10 mau ke Pasar Beringharjo. Ya. Habis itu ibu pengen tengkleng. Kalau nggak Tengkleng. tengkleng gajah, tengkleng apa tuh kemarin yang dikasih tahu sama Mbak Tabita sebentar. Tengkleng gajah. Yang Pom. Bukan yang ditawarin sama Mbak Tabita, Tabita. yang ketemu di kereta. Apa ya? Bentar aku lagi cari juga. Oh ini dia. Benjoyo. Oh, gudeg Benjoyo. Tengkleng Benjoyo Tengkleng ya, tengkleng. di Keraton Benjoyo. dekat alun-alun utara. Dekat Keraton. Habis itu kami mau makan sate kelata. Oke deh. Itu agenda hari ini. Liburan bersama Snoop Dogg. See you. See you. Anjay. Dadah. Mana tuh dadah. Saatnya berbelanja. Mari ibu. Masih ada gedungnya lu. Gue bikin konser hip hop di situ tahun 2015. Tengkleng Benjoyo. Atau mau di dalam? Rekomendasi Mbak Tabita. Ada naik dikit. Gimana ibu kesimpulannya? Kesimpulannya gimana? Soalnya selera sih ya. Jadi setelah berbelanja di Beringharjo sama ibu, makan tengkleng sesuai maunya ibu, loh ibu muter ke sana. Sekarang kita ke museum. Halo Pak, aku muter nyamperin ibu. Sehat? Ibu, Hah? ke museum ya? Iya. Yuk. Kemarin keretanya siapa? Keretanya Sultan. Bentuk hiasannya itu loh yang dikasih lihat tuh, lihat yang di atas pelananya. Ini kudanya namanya Kiai Durmasari. Kuda keraton zaman Sri Sultan Hamengkubuwono I. Oh, Saya cucu dari Sultan yang ke-9. Oh gitu. Jadi sekarang ditugaskan sebagai kepala museum kereta ini. Oh gitu. Masnya namanya siapa masnya? Mas Praditya. Praditya. Makasih ya Mas, tuh Bu. Disambut orang kerajaan loh Ibu. Memang tadi pertanyaan tadi agak susah. Ini Noto Puro. Bagus ya keretanya? Bagus. kalau makamnya di mana ya? Makamnya Sultan.
Namanya di Imogiri. Di Imogiri katanya, Bu. Sama dengan Pak Buwono dari Surakarta itu juga semua dimakamkan di sini. Ini katanya siapa? Ini dibuat di Belanda sebenarnya. Keluarganya Sultan. Oh. Jadi bisa putra putri Sultan atau adiknya Sultan juga bisa menggunakan. Oh gitu. Bagus ya. Ibu mau aku bikinin kereta, Bu? Ibu, ini tuh baru kali pertama kita liburan berdua ya? Iya. Kok lama banget ya kita sampai bisa liburan berdua baru sekarang? Baru sekarang. Maaf ya Ibu. Gak apa-apa. Ibu juga surprise. Kata Mas Andrea yang ngomong, "Duh, Ibu kan mau ke Jogja. Kapan? Nanti hari Jumat sama Mas Panji." Loh, Mas Panji belum bilang. Belum? Aku lupa. Ibu belum tahu, Ibu bilang. Andrea yang ngomong, "Lah kan mau ke Jogja, Bu." Oh. Terus Ibu bilang sama Tante Tetet, "Tet, akhirnya aku jadi juga ke Beringharjo." Tawa. Puas belanjanya. Lebonja ya, iya. Abis gimana sih orang daster buat di rumah aja kok sama celana bisa 103. Bilang ketawa. Mana 100.003 ya. 103 gue bilang. Batik-batik lumayan kan buat di rumah. Sebenarnya harusnya Ibu sempat ke New York ya. Oh, berapa jam? Iya, cuman mungkin untuk Ibu berat sekali secara fisik. Jet lag-nya sih mungkin bahaya buat Ibu. Jet lag? Ibu nggak pernah jet lag. Pasti jet lag kan. Gimana ya? Kan bedanya 12 jam. Yang dimaksud jet lag tuh Jadi apa? maksud jet lag itu saking cepatnya terbang dari Indonesia ke New York karena naik pesawat jet. Ketika nyampe ke New York, badan kita tuh masih berpikir dia di WIB. Artinya ketika jam 12 siang di Amerika Serikat, Ibu ngantuk banget karena badan Ibu berpikir masih di Indonesia. Di Indonesia udah jam 12 malam. Jam makan juga berubah. Mana Ibu pikirin? Nggak Ibu pikirin. Iya, ibunya nggak mikirin tapi badannya ngerasain. Oh, gitu makanya ya? iya, makanya berat sekali. Berat sekali. Nanti ibu akan bingung kenapa Ibu kok ngantuk banget siang-siang dipaksain bangun, jelek untuk jantung gitu-gitu sih. Agak berat memang. Tapi ya nggak ada yang Enggak, tahu di lah. pesawatnya itu teman-teman bilang, "Gila lo, di pesawatnya itu yang nggak tahan." Iya juga, aku bilang, "Kalau gitu aku ke Eropa aja." Iya. Udah kemudian. Eropa sama kita sama Indonesia bedanya 6 jaman, 5-6 jaman. Kalau udah ke Amerika Serikat 12 jam, 11-12 jam. Perbedaan waktunya ya. Iya. Waktu ke Eropa itu kan dulu wadah. Dari mana ya Ibu naik pesawat dari London mau ke Paris apa dari Paris mau ke London naik pesawat juga. Terus pesawatnya kayak bus karena orang-orang kerja kan. Jadi bapak-bapak tuh pada berdiri. Ya. Pesawat kayak bus. Kok lucu banget ya. Ah. Tahun berapa itu? Waktu Ibu ke itu Hongaria tahun berapa ya? Sama ayah ya, urusan karate ya? Iya, urusan karate. Akhirnya ngeliat juga Paris. Aku berdua udah cerita belum sih sama Ibu? Ibu inget nggak Ibu pernah pulang dari Eropa? Kayaknya Ibu dari Brussels, terus Ibu bawa patung tembaga yang anak kecil kencing. Iya. Aku Tahu akhirnya- tuh kemana? Aku akhirnya ke situ. Oh, ke situ. Iya, tahun lalu. Waktu aku tur stand up bahasa Inggris ke Brussels dan lihat kecil kan patungnya aslinya. Iya, segini. Bukan maksudnya patung aslinya. Oh, patung aslinya iya. Ibu lihat, patung asli kecil kan. Aku pikir patungnya life size, ternyata kecil. Anyway. Di Hongaria zaman dulu kan masih siapa ya? Masih itu kan Eropa Timur kan masih komunis kan. Jadi kusam banget, bukan kusam ya, mata tuh melihat orangnya tuh nggak nyaman gitu. Orangnya gugu gitu.
Terus teman ibu jadi dubes di Hongaria. Terus dia foto-foto, ya ampun Dimas berubah banget ya. Iya memang. Terus ibu kirim. Aku belum pernah sih ke Hongaria, tapi sih Eropa. Nih aku bilang, nih zaman dulu nih gue nih, iya yo emang gitu. Itu lo dulu kan masih si apa ya, presidennya tuh. Gue bilang masih ada nggak restoran yang besar banget restorannya. Terus kalau kita makan itu orang-orangnya berdiri di situ nakutin. Nakutin banget, nggak nyaman makan di restoran. Orangnya serem banget. Ya lagi zaman susah buat mereka pada masa itu. Iya. Anyway, kita hari ini mau ngelanjutin mau beli bapia buat oleh-oleh. Habis itu makan sate kelatak. Makan sate kelatak. Tapong. Nanti difoto deh. Makan sate kelatak. Ibu Nyaingin itu Jerome Pauline masih ada. Shout out untuk Jerome Pauline nih, subscribernya nih. Ibu mau makan sate kelatak. Padahal kemarin ibu makan bakpia patok aja ngeluh keras. Mau makan sate kelatak, tapi memang sate kelatak lembut sih, tapi nggak tahu deh ibu bisa atau nggak. Kita berangkat ya. Tadi habis diajak sama Mas Nanda ada kayak sentra belanja oleh-oleh gitu, bakpia patok 25, rame banget. Tapi saya terakhir kali main Surya Bandung itu dikasih bakpiatu dan sangat suka. Anak-anak sangat suka. Jadi saya datang ke sini walaupun kosong, tapi saya tahu bakpiaku enak. Dan literally cita rasa mendunia karena sudah saya bawa ke New York. Gimana Bu? Enak Mas. Enak ya? Ini yang rasa apa tadi kasihnya? Ini yang kacang hijau. Kacang hijau. Boleh ada yang Ini ada di keju. boleh keju ya? Ibu mau coba yang keju? Ini keju. Enak Mas, enak. Enak ya? Aku juga mau. Ini tahan berapa hari? 3 sampai 7 hari. 3 sampai 7 hari. Oke dong. Yang itu sama. Sama Bu. Itu keju ya? Ada cappuccino, mau cobain cappuccino? Iya, mau cobain. Iya, testernya. Yang ini cappuccino. Silakan siapa? Yang keju enak banget. Yang keju enak banget. Kejunya best seller. Enak banget parah. Sate kat Pak Pong 3 seperti katanya Mbak Tabita. Kita masuk ya. Mai, ini namanya sate kelatak. Jauh banget tempatnya. Makan dong. Udah dibilang makan babi aja ngeluh. Apalagi makan gratis. Tapi ini ibu bisa makan. Ya udah, stop. Kenapa Bu? Ini beneng. Bukan. Siapa? Tadi yang paling kiri Oki kan? Oke. Oki. Samping ya kanannya Oki tuh Bene. Samping kanannya Boris. Oh ini nama Boris. Nah yang paling kanan Juga. tukang judi. Ibu kira Boris itu yang rambutnya keriting-keriting, yang mukanya sangar, itu siapa ya? Ari Keriting kali. Bukan, Ari Keriting ibu kenal. Mukanya sangar Mamat Al-Katiri. Tapi dia bukannya ini, bukannya di sini. Bukan anak stand up. Dia berdiri sendiri, Mandiri dia. mandiri. Dia suka apa ngomongnya rada-rada aneh. Orang Batak kalau nggak salah apa orang NTT ya. Siapa guys? Hari terakhir di Jogja sama ibu.
Hari terakhir kemarin kita udah melengkapi checklist kita. Apa namanya Pasar Beringharjo. Gimana menurut Ibu? Malioboro ke Beringharjo. Beringharjo. Wow. Kenapa tuh? Wow-nya kenapa? Seru gitu loh, banyak sekali. Hmm. Dan juga ya murah sekali. Kalau di Jakarta mana ada segitu. Iya. Terus surprise, di mana-mana Mas Panji dipanggil. Mas Panji tuh Mas Panji. Tuh. Habis dari situ akhirnya makan tengkleng, nggak makan tengkleng aja tapi makannya tengkleng benjoyo. Benjoyo. Tapi Ibu kurang suka, Enggak, rasanya kurang enak. Oke. Aku sih suka aja. Iya, karena kan Ibu kan yang biasa makan itu di Jakarta. Terus kita ke museum namanya Wahana Roto ya kayaknya ya. Museum kereta. Gimana menurut Ibu? Menarik ya. Megang keretanya Pangeran Diponegoro ya. Aduh. Ibu kalau ditanya kapan perang Diponegoro? 1825, 1830 langsung udah masuk malah. Ada joknya tuh. Nice. Ada jok kodiannya. Perang terpendek dalam sejarah. 1825, 1830 cuma 5 menit. Kurang 5 tahun. Joknya 5 menit. Oh, 5 Kan kayak jam. 1825, Iya, 1830. iya. Habis itu kita sempat mau ke keraton tapi capek ya. Habis itu balik ke hotel, istirahat, keluar untuk beli bakpia. Tadinya yang di pabrik. Oh, surprise. Ibu ke pabriknya. Wow. Banyak banget orang-orang yang beli juga ya. Terus yang Ibu itu masih hangat itu. Ini baru bikin, Mbak. Iya, Bu. Ambil. Lah, gak rugi. Masih hangat ya? Kotaknya aja masih giniin hangat ya? Iya, kotaknya aja dipegang masih hangat. Dan enak ya? Enak. Karena hangat kali ya. Mungkin. Masih baru. Habis itu sempat mampir ke toko bakpia favoritnya aku, bakpiaku. Iya, bakpia. Itu juga enak. Itu enak. Ya. Habis itu baru kami makan sate kelatak Pak Pong 3. Nun jauh di sana. Ya, gimana? Verdict. Wow, nggak bisa makan. Aku udah bilang kan. Soalnya di TV-nya si Yoshi Waseda Boys itu kayaknya ada gemuk-gemuk gitu. Wah, ini enak ini. Empuk lah ya, ada gemuk. Dia Mungkin ada yang campur tengkleng. Campur kronyos. Cuman kronyosnya ya. kemarin habis. Digigit aja Ibu nggak bisa. Aku udah bilang kemarin. Iya. Ibu makan kacang aja ngeluh. Tapi bukannya gitu, tapi penasaran. Betul, gitu. yang penting sudah tidak Apa, penasaran. Kayak apa gitu. Ya udah. Udah deh, habis itu pulang balik. Ibu minum amlodipin, aku minum Irvel. Habis itu istirahat. Hari ini sarapan, isapan rokok terakhir sebelum kembali ke Jakarta. Naik mobil ke bandara, habis itu terbang ke Jakarta. Dari 1 sampai 10, experience Ibu di Jogja berapa? 8. 8. Oke. Kota favorit so far? Is Yogyakarta on top of your favorite city in Indonesia? Kota terfavorit? Enggak. Top 5 enggak? Well, boleh juga karena aku tertariknya sama Beringharjo itu aja. Beringharjo. Emang kota terfavorit itu apa? Iya, Mbak. Silakan. Apa Ibu? Apa ya? Thank you. Terima kasih ya Mbak. Ya. Iya, terima kasih banyak. Ini dia. Oh iya. Terima kasih, Mbak. Terima kasih ya. Kota favorit Ibu apa? Apa ya? Ada Bandung, Semarang, Bandung. Solo, No, Bali, Ibu nggak. Denpasar. Bandung. 3 deh. Kalimantan itu balik
Papan. Balikpapan. Banget bagus. Batam? Belum. Batam pergi ke sana masih belum Belum gimana? ada pembangunan. 3 kota favoritnya Ibu. Dan Bandung, Denpasar, atau mungkin Bali ya pulaunya ya. Balikpapan. Oke deh. Gimana Bu? enak. Akhirnya ketemu makanan enak di Jogja. Makanan yang Ibu suka. Makanan sih enak semua ya. Cuman yang Ibu bener-bener suka yang ini. Yang bisa dimakan. Oke, itu aja .id Weekly Vlog episode minggu ini. Minggu depan, seperti yang lo lihat gue lagi di New York, kita akan bahas soal seminggu gue di New York. Betul, hanya seminggu gue di New York. Kenapa? Karena ini adalah minggu yang layak diperjuangkan. Penjelasannya, bye. Terima kasih banyak udah nonton video YouTube gue. Mau mengingatkan bahwa di YouTube gue tuh ada membership program, di mana kalau lu jadi bagian dari member, lu bisa mendapatkan akses terhadap video-video eksklusif hanya untuk member yang nggak bisa ditonton oleh orang lain. Ada 3 level, paling murah adalah 1 paham Rp30.000 sebulan, kemudian 1 rasa Rp125.000 sebulan, lalu 1 jiwa Rp1,5 juta sebulan. Masing-masing ada manfaatnya sendiri, lu bisa cek di YouTube gue, tapi yang pasti dari level 1 paham, yang paling murah, lu bisa nontonin video-video gue stand up di New York, lu bisa nontonin konten Sila, di mana gue beropini politik, dan lu bisa dengerin siniar Hiduplah Indonesia Maya. Terima kasih banyak. Hari ini adalah hari pertama gue jalan keluar rumah sejak gue balik ke New York. Selama beberapa, gue nyampe tanggal 18 kan, nyampe tanggal 18 pas di ulang tahun Mila. Sempat untuk ikut ngucapin ulang tahun di hari dia ulang tahun, sempat ngasih kado. Tapi selama 18, 19 tuh gue gak bisa keluar rumah. Ancur-ancuran jet lag gue, sakit juga gue, kacau lah. Nah, keluhan seperti ini kan mulai lazim di mata penonton dari Weekly Vlog. Dan yang juga lazim adalah respon orang kayak, lagian lu gila sih. Lu gila bolak-balik kayak gitu mulu. Gila lu ngapain lu? Dave Chappelle pernah bilang, nyebut seseorang gila, walaupun ini konteksnya bercanda tentunya nggak serius, tapi Dave Chappelle pernah bilang, nyebut orang gila itu dismissive, hanya karena lu nggak ngerti cara pikir dia, lu sebut dia gila. Yang gue lakukan ini juga nggak gila sebenarnya. Ini masalah prioritas saja. Apakah lu mau memprioritaskan keluarga lu? Karena sisanya adalah perjuangan untuk mewujudkan prioritas tersebut. Prioritas lu karir, pasti lu perjuangin. Apapun yang penting bisa lu jalanin. Prioritas lu adalah duit, apapun lu lakuin biar punya duit. Prioritas gue adalah keluarga. Itulah kenapa kemarin nyokap gue ajak ke Jogja. Walaupun sebenarnya kalau dicari alasan untuk gak berangkatin nyokap ke Jogja, ada aja pasti. Dan ini ulang tahun Mila, ulang tahun Shira. Kalau mau nyari alasannya, banyak alasan untuk tidak kesini. Tapi buat gue ini sesuatu yang mesti diperjuangkan. Duitnya mesti diperjuangkan, fisiknya mesti diperjuangkan, waktunya diperjuangkan, kesibukannya diperjuangkan. Karena buat gue prioritas. Hanya terasa gila mungkin kalau keluarga, anak terutama, nggak terasa sebagai sebuah prioritas buat lo.